Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bimuradih. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada Nabi kita semua, a'ni habibi wa habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali sirah nabawiyah. Terutama ini dititik beratkan kepada sejarah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang aqwamul Arab, yaitu Arabul Ba'idah, Arabul Aribah, dan Arabul Musta'ribah. Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana agama yang dipegang oleh masyarakat Arab pada saat itu. Pada saat itu, sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awal mulanya agama yang dipegang oleh mereka, oleh bangsa-bangsa Arab, itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dibawa oleh Nabi Ismail alaihissalam. Oleh Nabi Ismail didakwahkan kepada kaumnya. Maka orang Arab pada saat itu beragamakan agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Suku Zurhum beberapa tahun lamanya selama di Mekah itu membawa agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang inti ajarannya adalah mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ifradul ma'budi bil ibadati ma'atiqadi wahdatihi wa tasdiki biha datan wa sifatan wa af'alan. Pada intinya ibadah hanya khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tercampur dengan kesyirikan, tidak dicampuri dengan kemusyrikan. Ibadah semata-mata hanya karena Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dibawa oleh suku Zurhum, yang diambil dari Nabi Ismail dan dari Nabi Ibrahim. Lama kelamaan, waktu demi waktu, lalai mereka. Setelah lama sepeninggal Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam, kehidupan mereka lalai dalam bergelimang dosa, berbuat dosa dan kemunkaran, sehingga sampai pada titik puncaknya nanti ada penyimpangan yang sangat luar biasa. Ini penyimpangan dalam masalah akidah. Penyimpangan dalam masalah akidah ini setelah kedatangan nanti suku dari ketua Bani Khuza'ah yang bernama Amr bin Luhai. Ada yang menyebut Amru bin Luhai. Setelah kedatangan Amru bin Luhai, ini penyimpangan yang sangat luar biasa. Bukan hanya dosa-dosa kecil biasa, tapi ini adalah penyimpangan akidah. Kalau tadi selama dipimpin oleh suku Zurhum itu ada juga dosa,
tapi bukan penyimpangan dalam masalah akidah, menyekutukan Allah, musyrik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada juga dosa pada suku Jurhum. Apa dosa terbesarnya pada suku Jurhum pada saat itu adalah ada 2 orang dari suku Jurhum yang bernama Isaf dan Ni'alah, ya. Isaf dan Ni'alah dari suku Jurhum ini melakukan perzinahan, dan zinahnya itu di dalam Ka'bah. Ini dosa yang sangat besar dari suku Jurhum. Antaranya adalah Isaf dan Ni'alah melakukan perzinahan di dalam Ka'bah. Kemudian Allah murka, Allah benci, dan Allah jadikan Isaf dan Ni'alah ini di dalam Ka'bah itu Allah kutuk menjadi batu, ya. Allah kutuk menjadi batu. Kemudian oleh suku Jurhum dipindahkan Isaf dan Ni'alah ini, yang satu di Bukit Sofa, yang satu lagi di Bukit Marwah, hanya untuk batas saja. Tapi itu bukan penyimpangan akidah. Penyimpangan akidah yang pertama kali adalah dibawa oleh Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini adalah ketuanya suku Khuza'ah. Kenapa bisa menyimpang seperti itu? Amr bin Luhai ini adalah orang yang sangat luar biasa baiknya di kalangan orang Arab pada saat itu. Banyak orang-orang itu yang merasa sangat terharu, ya. Banyak orang-orang itu yang merasa sangat simpati kepada kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini terkenal dermawan, ya, dermawan. Amr bin Luhai ini terkenal orangnya sangat luar biasa baiknya, sopan, santun, ramah, lemah lembut, sehingga dicintai oleh masyarakatnya. Ini juga ada bahaya buat kita. Kalau diri kita ini terlalu dicintai, terlalu diagungkan, terlalu dibuat wah luar biasa oleh orang lain, bisa-bisa kita menganggap kita ini adalah orang yang luar biasa, padahal diri kita itu tidak ada apa-apanya. Ini Amr bin Luhai pada saat itu dianggap sebagai orang yang sangat luar biasa, sehingga tiap kali perkataannya, perbuatannya diikuti oleh masyarakatnya. Hingga pada puncaknya suatu ketika Amr bin Luhai melakukan sebuah perjalanan menuju ke negeri Syam. Syam sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya, itu kalau sekarang menjadi 4 negara. Amr bin Luhai melakukan perjalanan ke negeri Syam, tepat di daerah Amalik. Amr bin Luhai melihat ada adat istiadat, ada hal yang beda dari orang-orang Syam ketimbang orang-orang Mekah. Apa yang beda? Pada saat Amr bin Luhai datang ke Syam, dia melihat banyak penduduk Syam itu menyembah-nyembah berhala. Banyak penduduk Syam itu menyembah-nyembah patung berhala. Maka Amr bin Luhai beranggapan, wah, ini apa yang mereka lakukan kayaknya benar deh. Karena negeri Syam ini adalah tempat di mana Allah utus para nabi. Karena negeri Syam ini Allah mengutus banyak para rasul. Karena di negeri Syam ini Allah turunkan berbagai kitab samai. Wah, yang mereka lakukan ini kayaknya benar. Sehingga Amr bin Luhai mengambil kesimpulan, apa yang dilakukan oleh orang-orang Syam pada saat itu merupakan sebuah kebenaran. Sehingga Amr bin Luhai pulang dari Syam membawa satu tuan yang dianggapnya tuan. Membawa satu berhala, namanya adalah Hubal. Hubal ini berhala berbentuk patung seperti manusia, berwarna merah muda, berwarna merah muda, terbuat dari batu akik. Dibawalah oleh Amr bin Luhai ini berhala, dibawa ke Mekah. Sesampainya di Mekah, maka Amr bin Luhai, sesampainya di Mekah, Amr bin Luhai memerintahkan kepada masyarakatnya untuk menyembah ini Hubal. Maka masyarakatnya yang tadinya sudah kadung cinta terhadap Amr bin Luhai, sudah terlanjur apa yang dilakukan oleh Amr bin Luhai, apa yang dikatakan mereka menyebutnya itu adalah sebuah kebenaran. Maka ketika Amr bin Luhai melakukan sebuah kesalahan kemusyrikan pun, masyarakat Mekah pada saat itu mengikutinya. Sampai-sampai orang-orang Hijaz, orang-orang Hijaz ini mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Mekah pada saat itu. Mengapa?
Karena orang-orang Hijaz beranggapan apa yang dilakukan oleh orang Mekah ini sangat luar biasa. Karena orang Mekah ini adalah penduduk tanah suci, maka apa yang dilakukannya biasanya adalah hal-hal yang baik. Maka mereka ikut tanpa mengetahui apa sebab apa mereka harus menyembah berhala tersebut. Ya. Itulah yang dilakukan oleh Amr bin Luhai, membawa berhala yang bernama Hubal dari negeri Syam. Wah. Dan setelah itu, ini setan tidak tinggal diam. Ada sebagian riwayat menyebutkan jin ya tidak tinggal diam. Setan tidak tinggal diam melihat ada potensi untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala berada dalam diri Amr bin Luhai. Setelah Amr bin Luhai membawa itu berhala yang bernama Hubal ke Mekah, kemudian diletakkan di dalam Ka'bah, maka iblis setan tidak tinggal diam. Ketika Amr bin Luhai tidur sampai 3 kali berturut-turut, Amr bin Luhai bermimpi. Apa itu mimpinya? Dalam mimpinya, wahai Amr bin Luhai, kamu harus tahu ada yang lebih bagus nih, ada yang lebih hebat nih daripada Hubal, yaitu berhala-berhalanya pada masa zaman Nabi Nuh alaihissalam. Berhala tersebut namanya adalah satu Wad, yang kedua adalah Suwa, yang ketiga adalah Yakut, yang keempat adalah Ya'uk, yang kelima adalah Nasr. Ini 3 kali terus-terusan bermimpi Amr bin Luhai harus menggali sebuah berhala ya, yang ada di Jeddah. Sampai ditunjukkan dalam mimpinya ada di Jeddah. Sampai-sampai pada saat itu Amr bin Luhai bangun dari mimpinya. Wah, ini kayaknya dari Allah nih. Ya, ada petunjuk buat saya. Sehingga Amr bin Luhai melakukan sebuah penggalian. Digalilah. Ya, digalilah di mana? Di Jeddah. Digali sehingga dapat tuh apa yang ada dalam mimpinya yang diberikan petunjuk oleh setan tersebut. Satu ada berhala Wad, yang kedua ada berhala Suwa, yang ketiga ada berhala Yagus, yang keempat adalah Ya'um, dan yang kelima ada Nasr. Maka oleh Amr bin Luhai digali, dibawa, diangkut. Dibawa kemana? Dibawa ke Tihamah. Ketika musim haji, ya, ketika musim haji, karena memang ini adatnya, kebiasaannya masih ada adat tauhid dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tapi sudah bercampur sekarang dengan kesyirikan-kesyirikan yang diawali oleh patung Hubal atau berhala Hubal yang dibawa oleh Amr bin Luhai. Ya. Pada saat musim haji oleh Amr bin Luhai, ini berhala yang 5 tadi dibagi-bagi kepada para kabilah, dibagi-bagi pada ketua suku, sehingga bisa dipastikan hampir setiap rumah memiliki berhala, memiliki sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, memiliki apa yang dipertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa. Luar biasa sesatnya ini seperti ini, ya. Sampai-sampai ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam nanti pada sejarah berikutnya saat melakukan futuh Mekah, itu di sekitar Masjidil Haram dan Ka'bah ada sekitar 360 berhala. Oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam semuanya dikeluarkan, kemudian dibakar oleh Rasul dan para sahabat itu berhalanya. Ya. Ini luar biasa pengaruh kemusyrikan yang dibawa oleh Amr bin Luhai. Sampai ada 3 berhala ini yang paling besar di Mekah. Satu ada yang disebut dengan Al-Lata, ya. Yang kedua ada yang disebut dengan Al-Manat, yang ketiga ada yang disebut dengan Al-Uzza, ya. Uzza ini disimpan di Wadi Nakhrah, sedangkan Manat ini mana di Musallal, ya, di Musallal. Kemudian Manat ini di Musallal di tepi Laut Merah, disimpannya di sana. Lata disimpannya berhala yang paling besar ini, dan yang paling lama itu Manat, ya. Kemudian Lata disimpannya di Taif. Taif ini adalah suku Sakif, disimpan di sana. Sehingga kesesatan semakin merajalela, kemusyrikan semakin luar biasa. Setiap rumah orang Mekah itu ada patungnya, ya, ada berhalanya.
mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, keluar dari jalur yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Sudah tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala lagi. Kalaupun mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka meminta sudah tidak kepada Allah Subhanahu wa taala lagi. Banyak adat istiadat yang mereka lakukan, di antaranya kalau mereka menyembelih hewan-hewan binatang, itu sembelihan mereka atas nama Lata, Manat, Uzza, atas nama berhala-berhala mereka. Ya. Bahkan saat musim haji, mereka itu tawaf malah mengelilingi berhala-berhala. Mereka ruku sujud kepada berhala-berhala tersebut. Kalau ada masalah, mereka memintanya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi meminta kepada berhala-berhala tersebut. Kalau menyembelih hewan-hewan sembelihan, mereka sebut atas nama berhala-berhala tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah menyebutkan wa ma dubiha 'alan nusub, dan diharamkan bagi kalian apa yang disembelih untuk berhala-berhala itu. Ya, baik rekan-rekan, untuk agama orang Arab kurang lebihnya singkatnya seperti itu. Ya, kurang lebihnya singkatnya seperti itu. Insya Allah untuk sejarah berikutnya kita lanjutkan kembali bagaimana keadaan sosial mereka, bagaimana keadaan politik mereka ini selain keadaan agamanya. Apa pengaruhnya dari keadaan agama yang seperti ini kepada kehidupan sosial dan politik mereka. Semoga ada manfaatnya dan menjadi pengetahuan bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.